Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Oh ya teman-teman, hari ini saya sedang masak. Saya bikin sup jagung campur dengan ayam. Terus saya juga sedang goreng ikan. Nah teman-teman, sebenarnya ini belum jamnya masak, tapi ini jamnya istirahat. Tapi itu saya nggak bisa tidur teman-teman. Dan juga teman-teman ya, saya itu dikasih masak hanya dalam waktu 30 menit itu udah beres ke depan teman-teman ya. Jadi dalam waktu 30 menit itu pokoknya udah makanan udah siap di depan. Makan nggak dimakan 30 menit, jadi harus udah selesai. Nah saya itu sebenarnya jam istirahat atau jam tidur siang teman-teman. Terus saya mikir belum goreng ikan, belum ada sup, nanti kalau saya harus goreng ikan, harus bikin sup, sedangkan kan bikin sup harus benar-benar lunak teman-teman, kan lama gitu teman-teman ya. Jadi ini saya sedang nungguin bikin supnya, bikin sup jagung sampai nunggu lunak. Terus nenek sedang tidur, jadi maaf juga saya nggak bisa ngomong keras-keras ya. Terus di sebelah ini adalah jalan pintasan teman-teman ya, jalan terobosan, tapi banyak yang lewat. Kalau bising ada motor lewat, saya mohon maaf ya kalau suaranya terganggu. Dan doain teman-teman ya agar saya itu bisa cepat beli mic. Udah ada duitnya, yang beliin nggak ada. Si Umi sekarang udah pindah majikan, jadi saya susah ngubungin si Umi ya. Terus kemarin saya putar-putar ke Hojecan ya, nggak nemu. Besok lagi kalau libur saya mau muter-muter lagi cari ya. Tolong ya teman-teman ya, yang tahu di mana nih di Taiwan beli clip-on atau mic itu, tolong ya kasih tahu saya di mana belinya gitu. Kalau online ya online di mana saya juga nggak tahu teman-teman ya. Kalau Hojecan saya kemarin kok udah muter-muter nggak ada ya. Semoga besok lagi kalau dikasih libur saya tak cari-cari di mana. Dan teman-teman ya, saya mau berbagi cerita nih teman-teman ya, sambil nunggu supnya mateng saya ingin berbagi cerita kisah saya teman-teman ya. Dan kisah ini juga saya menemukan di ini teman-teman, di TikTok kalau nggak salah ya. Itu ada mas TKA, tenaga kerja asing, bukan orang Taiwan. Dia itu nemu HP teman-teman ya, nemu HP punyanya orang Taiwan. Nah dia itu nemu HP, lihat HP, terus langsung dikantongin ya, dikantongin terus dibungkus dengan kertas apa sih, kertas yang warnanya putih itu loh teman-teman, yang biasa untuk bakar-bakar itu, dibungkus itu sampai beberapa kertas. Mungkin tujuannya mas-mas itu agar sinyalnya itu nggak terdeteksi. Nah apa yang terjadi teman-teman, ternyata sinyalnya itu tetap terdeteksi dan polisi mencarinya dan ketemu ya teman-teman. Terus ditanya kenapa ini kok dibuntel, ini kan bukan punya kamu gitu ya, intinya seperti. Dan akhir ceritanya itu ya dia dibawa ke kantor polisi. Nggak tahu terus kisah selanjutnya saya tidak tahu. Nah teman-teman ya, sekali lagi nih teman-teman, kalau menemu barang punya siapapun deh, walau itu punyanya TKA, tenaga kerja asing, ataupun punyanya orang asli Taiwan ya, kalau nemu barang jangan diambil ya teman-teman ya, kasihkan saja ke kantor polisi terdekat. Nanti orang itu pasti akan mencarinya ke kantor polisi terdekat, seperti itu teman-teman ya. Pengalaman saya nih, saya itu kehilangan HP itu 2 kali teman-teman ya. Ketemu lagi gitu. Yang pertama HP itu yang waktu itu saya masih tinggal di Sice teman-teman ya, dan kebetulan saya dengan kantor polisi itu ya tidak terlalu jauh.
Yang pertama kehilangan HP saya itu, kata saya HP saya di mana ini kok nggak ada gitu. Saya telepon tetap ada sinyal, ada suara diangkat sama orang gitu. Tapi kan waktu itu saya belum bisa bahasa, akhirnya saya ngomong dengan majikan HP saya hilang gitu ya. Terus saya telepon bisa, ini ada yang angkat, tolong bicara. Dan yang bicara siapa itu? Pak polisinya. Pak polisinya ngomong kalau HP ini ada di kantor polisi di sini. Oh, waktu itu saya hilangnya di taman, teman-teman ya. Nah, kemudian karena saya sibuk, saya harus ngurusin nenek, kata kakek saya, ya udah saya yang ngambil gitu ya. Terus sampai di kantor polisi diambil, ya benar punya saya. Terus di situ juga ada foto-foto saya. Terus dia cerita bahwa yang nemu itu orang Taiwan dan dikasih ke kantor polisi, dan itu akhirnya ketemu dan kembalikan pada saya. Nah, yang kedua kalinya saya juga kehilangan HP juga, teman-teman ya. Dan itu yang nemu kebetulan bukan orang sekitar situ, teman-teman, dari lebih jauh ya. Terus dia dibawa arah pulang, tapi dia dikasih ke kantor polisi yang lebih jauh lagi. Nah, ketemunya seperti ini. Saya telepon itu juga diangkat dengan suara wanita. Terus ini punya kamu gitu ya, pakai saya sudah sedikit bisa bahasa. Ini punya kamu, iya gitu. Oke, kalau punya kamu harus kesini bawa KTP gitu ya. Untung saja kartunya itu juga saya belinya pakai KTP, teman-teman ya, karena memang di Taiwan itu kalau beli nomor itu harus pakai paspor, pakai KTP. Dan kebetulan nomor itu bukan yang dari beli-beli gitu ya, beli-beli di online itu bukan. Saya memang belinya dari toko Taiwan dan pakai ARC atau paspor. Nah, di situ terus saya juga ngomong sama majikan, ini HP saya hilang, terus dia minta KTP saya bilang kayak gitu. Terus mana nomornya gitu. Itu akhirnya aku tuh telepon balik ke sana, dan bener ternyata di sana ada kantor polisi, cuma agak jauh dikit, kantor polisinya beda dengan yang dulu. Dan akhirnya itu akong atau majikan saya itu bawa KTP saya, dan di situ dicocokin dengan nomornya itu ada di data itu ada KTP saya, dan itu memang benar milik saya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman tuh harus hati-hati ya. Pokoknya kalau barang kita hilang, kalau yang nemu itu orang-orang benar orang Taiwan, pasti ketemu teman. Dan itu memang harus beres ya, istilahnya bukan nomornya itu ya harus sesuai. Kan kalau di sini kita beli nomor kan harus pakai ARC. Nah, nanti itu dicocokin dengan ARC-nya, ya benar itu milik saya, benar itu. Dan yang ketiga, saya kehilangan dompet. Dompet itu ada uang cash yang saya baru ambil dari bank ya. Kebetulan hari itu saya mau transfer ke Indo, jadi saya ngambil uang cash dari gajian dan dari teman yang transfer gitu ya. Jadi uang cash itu mau saya kirimkan saya berhenti di taman, kemudian itu pun hilang. Di situ banyak ada ATM Indonesia, ada ATM Taiwan. Ya kebetulan ya, alhamdulillah masih rezeki ya, yang nemu itu orang Taiwan, teman-teman ya. Terus tiba-tiba itu, karena di situ kan nggak ada HP ya, tapi di situ ada KTP saya. Dan tiba-tiba itu kira-kira saya hilangnya itu jam 10 pagi. Terus kira-kira itu polisi itu datang jam 1 siang. Ada ketuk pintu, teman-teman, ada orang ketuk pintu. Saya buka, loh kok ada polisi, ada apa, pikir saya gitu. Jadi saya kehilangan itu nggak ngerasa kehilangan. Kalau saya ngerasa hilang mungkin stres ya, karena di situ ada dompet, ada ATM, ada pokoknya lengkap ya. Terus gitu kata polisi, ini apakah ini kartu kamu gitu ya, ARC kamu. Saya lihat foto, iya, loh kok ada AR saya gitu ya, loh ini bukannya di dompet gitu ya, apa ini dompet kamu? Iya ini dompet, coba kamu cek uangnya. Oh iya masuk,
nggak ada barang sedikit pun yang hilang ya teman-teman. Semua uang utuh, ATM utuh, semua pokoknya utuh lah, gak ada yang hilang. Nah, inilah kehebatan Taiwan teman-teman ya. Jadi ini ada suatu pengalaman teman-teman ya. Satu, kalau kita nemu barang, baik itu barang teman sendiri atau orang Taiwan, ya jangan diambil. Kalau di Taiwan itu nemu barang sama dengan mencuri, dilacak, kemanapun dilacak teman-teman. Dimana di CCTV itu ya pasti kan ditanya hilangnya di mana. Oh ini kan kelihatan, tetap kelihatan, dan sinyal itu akan kelihatan, terdeteksi teman-teman ya. Dan kalau hilang, pokoknya kalau kehilangan sesuatu kok yang nemu itu orang sini, aman teman-teman, alhamdulillah, tetap aman, tetap ketemu. Ya intinya mungkin itu adalah rezeki kita ya teman-teman. Nah, yang jadi pelajarannya ya itu tadi, kalau bukan milik kita jangan diambil. Kalau ingin menyelamatkan ya kita ambil, kita kasih ke kantor polisi gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, itulah pengalaman saya teman-teman ya. Jadi waktu saya lihat di TikTok itu, di beranda TikTok itu ada mas-mas yang nemu HP terus disimpan, akhirnya terdeteksi dan akhirnya diangkut ke kantor polisi. Yang rugi kita sendiri teman-teman, maunya untung tapi malah buntu ya. Kalau ibaratnya cuma di penjara apa diapain ya, nah kalau dipulangin kan rugi teman-teman. Nah gitu aja ya. Lagian di ajaran kita sebagai orang Islam ya, nemu juga kalau bukan milik kita itu namanya milik orang, bukan milik kita ya, jangan diambil gitu teman-teman. Nah begitulah kehebatan Taiwan benar-benar hebat. Dan saya itu orangnya ceroboh, bayangin kehilangan udah 3 kali teman. Kadang itu saya, ya Allah, ceroboh banget gitu loh, ceroboh banget gitu. Kalau yang dompet itu saya sambil gendong bayi ya, Kusue itu waktu masih kecil ya, dia itu buat mainan-mainan gitu ya, mungkin dijatuhin, saya nggak ngerti lagi. Diambil orang Taiwan, akhirnya kantor polisi, pak polisinya sampai datang ke rumah itu loh, saya nggak sadar kalau saya kehilangan. Nah seperti itu. Nah itu teman-teman pengalaman saya, dan semoga ya video ini menjadi inspirasi atau menjadi panutan bagi teman-teman semua. Satu, jangan kalau nemu barang di Taiwan itu jangan diambil. Nanti itu seperti kalau di Taiwan itu hukumnya seperti mencuri gitu. Nemu barangnya orang, kalau disimpan itu malah mencuri. Nah kalau dikasihkan ke pak polisi itu malah bagus. Terus ya kalau kehilangan barang, kalau yang nemu itu orang Taiwan, kita masih beruntung ya, pasti kembali ke kita. Dan syaratnya ya, kalau HP yang hilang itu nomornya ya harus kita belinya pakai KTP, dan karena nanti kita dicek ya dalam kartunya itu dicek, nah kartunya benar-benar enggak gitu, disesuaikan dengan ARC kita atau KTP kita. Terus pokoknya seperti itu, pokoknya aman kalau yang nemu orang Taiwan. Oke teman-teman, saya akhiri videonya, semoga videonya bermanfaat. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih, dan saya ucapkan semoga dicukupkan rezekinya dan diberi umur yang panjang, manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya, dan apabila menyukai video-video saya, jangan lupa di subscribe dan tekan bel notifikasinya agar saat saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi dari video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.